Dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa selamat siang teman-teman semua yang sudah hadir. Terima kasih atas waktunya. Kita bisa mulai ya. Siap. Oke. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk tempat ini. Boleh kita langsungkan acara press conference di Mr. James Senopati ini. Terima kasih untuk ownernya Pak Yudi, thank you ya. Kemudian ya seperti yang teman-teman dari media pastinya sudah tahu bahwa setelah 17 tahun saya sekarang ini sedang proses perceraian dari istri saya, Ina Anugrah. Cuman mungkin selama ini kan saya memilih untuk diam, ya kan, dan dari pihak sana kelihatannya begitu banyak membuat statement-statement yang memberikan opini masyarakat yang aku rasa bisa merugikan aku gitu. Nah ini saya oleh sebab itu sekarang mengundang tim penasihat hukum saya. Di sebelah kanan saya ada Pak Riki Saragi, sebelah kiri saya ada Pak Haga Bangun, dan mereka akan mewakili saya. Untuk selanjutnya biar saya berikan dulu naiknya kepada Pak Riki ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pembukaannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Arimbo. Jadi pertama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyediakan waktu di tengah kita menjelang libur lebaran ini ya. Kita harus mungkin udah pulang kampung nih. Nah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa rencana untuk gugatan perceraian ini itu memang tidak dibuat untuk disebarkan di luar pengadilan, di luar persidangan, karena kami ingin fokus ke dalam proses pembuktian di dalam perkara perceraiannya saja. Itu yang pertama. Namun setelah kami lihat kemarin di media setelah persidangan hari Senin itu sampai sekarang ya, sampai hari ini itu banyak ternyata statement-statement yang kira-kira kok kami lihat kayak tidak sesuai ya dengan fakta-faktanya, tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di dalam perkawinan Mas Hari selama 17 tahun dengan Bu Inge gitu ya. Oleh karena itu kami hari ini kita ingin mengklarifikasi ada beberapa poin yang sudah kami tangkap yang menjadi fokus kami untuk diklarifikasi atau ditanggapi. Yang pertama adalah tentang tidak adanya nafkah yang diberikan oleh klien kami kepada Ibu Inge. Adapun yang diberikan itu dalam bentuk kartu kredit yang kurang lebih nilainya sekitar 10 juta. Katanya seperti itu di media. Nah, poin ini akan kami tanggapi dengan fakta seperti ini. Di dalam perkawinan Mas Ari dengan ibunya, klien kami dengan ibunya, itu selalu diberikan dengan beberapa macam. Pertama, kartu kredit. Kalau kartu kredit itu nilai yang sudah diberikan itu lebih dari 10 juta. Bahkan kalau mohon maaf kalau kita bisa sebut di sini ada yang 16 juta, 19 juta, 24 juta, 23 juta. Itu semua Mas Ari yang bayar. Atas nama siapa kartu kreditnya?
atas nama Ibu Inge. Itu satu, yang pertama. Dan kalau di sini sih sebenarnya ada buktinya. Nanti boleh kalau kita mau lihat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, selama dalam perkawinan mereka, itu Mas Ari selalu menyediakan uang cash di berangkas yang ada di rumah, di tempat tinggal mereka. Uang cash di berangkas itu bisa diakses baik Ibu Inge maupun Mas Ari. Dan ketika uang itu sudah mulai habis, Mas Ari, klien kami itu selalu mengisi kembali, menjaga agar uang itu tetap ada di situ. Itu bisa digunakan tanpa perlu pertanggungjawaban. Oke. Yang ketiga, seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangga. Contoh, kita sebut saja pada umumnya itu listrik, air, bahkan internet di rumah maupun pribadi dari Ibu Inge sendiri, gaji ART, driver, handphone ditanggapi lagi. Itu semua dibayar oleh klien kami sendiri. Ada, itu di luar dari kartu kredit yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi semua kecuali kecuali untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok contohnya ya beli beras, beli susu, beli gula. Itu Ibu Inge memang yang karena memang dia ibu rumah tangga dia. Tapi itu pun diambil dari kartu kredit atau uang cash tadi yang ada di berangkas. Dan bahkan kalaupun mau kita buka kartu kredit, mohon maaf, itu untuk keperluan pribadi seperti biaya salon juga ada di situ. Jadi karena ada statement itu, maka ya kita bicara bukti saja gitu ya. Nah, itulah tanggapan untuk statement tentang tidak ada nafkah, katanya tidak ada nafkah. Kemudian yang kedua, ada statement bahwa Ibu Inge merasa kaget, dia terkejut. Ini kami tanggapi demikian. Terkejut kaget karena adanya perkara perceraian, adanya surat panggilan yang tiba-tiba diterima dari pengadilan, kan gitu. Nah, ini kami tanggapi. Ini sebenarnya statement ini bertolak belakang dengan statement penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa Ibu Inge setuju untuk bercerai. Kita tahu bahwa perkawinan ini berlangsung selama 17 tahun. Untuk bercerai itu tidak diputuskan 1 jam, 1 hari, 1 bulan. Itu bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sebelum hari ini sudah ada, Ibu Inge itu sudah tahu bahwa ada rencana perceraian ini, gitu ya. Jadi statement itu tidak benar. Statement bahwa seolah-olah dia nggak tahu, kok tiba-tiba saya digugat, kira-kira begitu ya, kira-kira. Kok tiba-tiba saya digugat, saya suruh datang ke pengadilan. Itu nggak benar, dia tiba-tiba tahu. Oke, mungkin nanti ada beberapa poin lagi yang disampaikan rekan saya. Tapi ya sejauh ini cuma itu 2 ya. Mungkin poin berikutnya ya. Terima kasih Mas Ari. Poin terakhir yang kami kuasa hukumnya Mas Ari ingin sampaikan, bahwa ada statement yang beredar bahwa perceraian ini tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga. Tanggapan yang mau kami sampaikan adalah pernyataan tersebut tidak benar, bahwa ada orang ketiga, makanya ada urusan perceraian ini. Demikian tanggapan dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Mas Ari. Ya, terima kasih. Berarti ini ada pertanyaan, silahkan. Tapi kalau bisa tolong jangan yang menyangkut hal-hal yang memang
di dalam persidangan gitu ya, bahan-bahan yang baru bisa diungkapkan di dalam persidangan. Silakan. Mas Ari, berapa lama mempertimbangkan ini, Mas? Karena kan tadi bilang nggak mungkin sejam, sehari ataupun sebulan gitu. Berapa lama sebenarnya? Betul. Kalau dari saya pribadi, saya baru mempertimbangkan ini dari bulan Desember kemarin. Ada lagi? Tadi disinggung orang ketiga, maksudnya orang ketiga gimana, Mas? Dari pihak siapa maksudnya, Mas? Oke. Jadi begini, mohon maaf saya potong pertanyaannya mungkin buat Mas Ari, karena kan begini ya, ini kan kita perkaranya juga sedang berlangsung, lagi diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk pertanyaan tentang pihak ketiga, tadi sudah diberikan jawaban bahwa ada pihak ketiga, tapi siapa dan kapan dan sebagainya itu sudah masuk ke materi pokok perkara. Jadi kami mohon maaf dengan segala hormat tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Kita ikuti saja nanti persidangannya dan sidangnya juga akan baru mulai ya. Demikian. Nah, karena kan memang dari kuasa hukumnya Inge kan mengatakan tidak ada pihak campur tangan orang ketiga gitu ya. Nah itu kan sebetulnya tidak benar adanya. Tapi begini, saya dari awal saya sudah mengatakan, sudah sepakat dengan istri saya bahwa yuk kita jangan saling menjatuhkan. Kalau memang kita mau bercerai, kita berpisah baik-baik. Saya tetap menghargai dia sebagai pendamping hidup saya selama 17 tahun yang sudah memberikan 2 anak yang luar biasa, yang kami sangat sayang dan juga sayang sama kami. Tapi mungkin ya untuk tidak terlalu menjadi beban untuk anak-anak kami, ya saya juga tidak mungkin akan menggunakan cara-cara melalui media untuk menceraikan atau untuk salah satu pihak gitu ya. Jadi biar semua itu nanti di persidangan yang akan diselesaikan, kurang lebih seperti itu. Tapi kan Itu maaf saya tidak bisa bicara detail dan minta tolong banget, tolong jangan kasih saya pertanyaan yang membuat saya harus menjatuhkan orang. Saya nggak mau gitu. Jadi siapapun itu, apakah saya, istri saya atau siapapun, saya tidak mau. Biar itu di persidangan tertutup, karena emang perceraian itu adalah persidangan yang tertutup. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak untuk urusan-urusan itu. Sejauh ini masih satu rumah, Mas Ari? Masih satu rumah atau sudah pisah? Kita sekarang masih satu rumah, bahkan masih tidur di ranjang yang sama, karena memang kita kan belum cerai, kita masih proses, ya kan? Kita di rumah, kita berusaha untuk tidak bicara masalah ini, biar kuasa hukum kami masing-masing yang bekerja. Kami di rumah demi anak-anak juga kita ya berusaha untuk tetap seperti biasa ya, walaupun mungkin ya, pasti itu tidak mudah ya, karena dengan segala sesuatu yang sudah dikatakan di luar sana gitu ya, di sosial media. Tapi ya untuk anak-anak kita harus berjuang, dan saya juga tidak mungkin mengusir istri saya dari rumah. Masa belum cerai udah saling pisah. Di sisi lain saya pun tidak mau keluar rumah, karena kalau saya keluar rumah nanti disangka wah Ari ayah yang tidak baik, yang tidak mempedulikan istri dan anak-anak, belum cerai aja udah kabur-kabur gitu. Saya juga nggak mau gitu. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini aja. Jadi kita masih sama-sama. Mengenai perjanjian pranikah, coba silakan. Oke. Masih. Perjanjian pranikah memang itu ada.
prinsipnya kan perjanjian pranikah ini kan memisahkan antara harta suami dengan harta istri. Perjanjian pranikah itu sudah dibuat sejak 2006 pada saat pernikahan berlangsung dimulai, ya. Hingga sekarang sudah 17 tahun itu tidak pernah ada pembahasan permasalahan baik antara Mas Ari, antara klien kami dengan Bu Inge. Nah, artinya konsekuensi dari perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan itu sudah dimengerti oleh masing-masing pihak. Gitu. Jadi itu tadi untuk menjawab ada pertanyaan tentang pranikah. Jadi perjanjian pernikahan itu perjanjian pranikah ya itu sama aja. Itu ada, gitu ya. Oke? Cukup. Tapi kan itu seperti apa, Bang? Dalam gugatan ya. Itu kan masih menjadi bahan di pengadilan nanti yang materi pengadilan ya. Jadi itu dia berjalan dulu. Yang pasti kalau dibilang bahwa semuanya, dan ini saya ingat kuasa hukumnya dan pihak istri mengatakan seperti itu, bahwa tidak ada semuanya ke saya, tidak ada yang ke dia, itu pun tidak benar. Bisa kami buktikan bahwa itu tidak tepat pernyataan itu. Jadi jangan mohon untuk publik, untuk netizen jangan terlalu mudah menelan apapun yang cuma disampaikan oleh salah satu pihak itu, tapi ya semuanya nanti akan terbukti dengan sendirinya. Mas Ari tanggal 8 nanti akan hadir Mas Ari tanggal 8 karena kan itu nanti saya serahkan sama kuasa hukum saya belum tahu bagaimana nanti. Mas Ari tadi sempat yang bahwa pihak ketiga itu belum mendatangani perselingkuhan atau mana? Saya tidak bisa bicara lebih detail masalah itu. Terima. Mas Ari, banyak netizen menanggapinya boleh mendoakan agar rumah tangganya baik-baik. Menanggapinya boleh, gimana Mas Ari? Begini, iya, untuk berdamai itu pun sudah pernah kami bicarakan, itu pun sudah diusahakan, tetapi dari kami bersama-sama, baik dari istri, dari Inge Anugrah maupun dari saya, kita sudah mengambil keputusan bahwa ini adalah jalan yang terbaik, bukan saja untuk kita tapi juga untuk anak-anak kita. Jadi tidak selama-lamanya bisa dikatakan aduh mikirin anak dong, jangan bercerai. Ya jujur aja, kalau kita tetap memaksakan untuk tetap bersama tetapi di dalam rumah tangga sudah tidak menunjukkan hubungan suami dan istri yang baik, yang harmonis, yang saling mengasihi, apalagi setelah sudah melewati langkah-langkah seperti ini, itu juga semakin sulit kan. Jadi anak-anak kami pun sudah mengerti, sudah memahami dan sudah bisa menerima keputusan kami berdua. Berarti gitu. Anak-anak sudah tahu Mas Ari? Sudah tahu semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Setelah perceraian, kabar juga itu nggak boleh nengok anak itu gimana Mas Ari? Nanti itu semuanya di keputusan pengadilan. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Mas Ari. Oke. Tolong dukung doa terus ya. Kita semua untuk anak-anakku, semoga kita bisa melewati proses ini dengan baik. Terima kasih untuk waktunya. Tuhan berkati. Kita aja bicara ya.